Shalom jemaat yang terkasih dimanapun berada, bangkit dan bercahayalah. Di bulan yang baru ini, Tuhan memberikan sebuah tema yang menantang kita untuk melakukan firman Tuhan, yaitu menyatakan karunia Roh Kudus. Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia bukan hanya hadir meneguhkan kita akan keselamatan, tetapi dia juga memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan perkara-perkara yang membangun tubuh Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan itu menghibur, menguatkan, dan juga membangun iman banyak orang. Hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal 13 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13, tetapi saya akan bacakan ayat 10 sampai dengan ayat 11 saja. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Di dalam pemaparan ayat ini, saudara yang dalam Tuhan, Yesus memberikan sebuah nubuatan, bahkan juga Yesus memberikan sebuah gambaran di mana ketika mereka nanti pergi untuk memberitakan Injil dimanapun dan kemanapun Tuhan utus, maka mereka akan berhadapan dengan orang-orang. Bisa saja orang itu menerima, tetapi juga banyak yang menolak. Bahkan bukan hanya menolak, bahkan mereka juga disesah atau dikejar atau dianiaya. Bahkan mereka dimasukkan ke dalam persidangan-persidangan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua nasihat yang Yesus sampaikan pada saat itu ketika mereka menghadapi situasi yang sulit. Yesus katakan begini, yang pertama adalah jangan khawatir. Penolakan dan kebencian terhadap pemberitaan Injil seringkali disertai aniaya dan disudutkan dengan berbagai pertanyaan dan hujatan. Tetapi Yesus berkata, jangan khawatir akan apa yang harus dikatakan, sebab Ia melalui Roh Kudus-Nya mendampingi dalam segala yang dihadapi. Ya, kalau saudara bisa membaca kembali di dalam amanat agung Yesus sebelum dia naik ke surga, dikatakan begini di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, saudara. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada amanat yang diberikan kepada para murid. Dan ketika itu dilaksanakan, Yesus menjamin dengan kalimat yang terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti ketika kita menyatakan karunia Roh Kudus dengan tujuan untuk memberitakan firman Tuhan, dengan tujuan untuk menyatakan kuasa Kristus, dengan tujuan untuk menyatakan kasih Kristus, maka di situ ada penyertaan Tuhan. Sehingga Yesus berkata, jangan khawatir. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari apa yang Yesus katakan ini adalah jadilah peka. Kenapa, saudara? Karena begini, janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan mengaruniakan perkataan atas jawaban yang harus diucapkan pada saat-saat genting dan terjepit. Berarti di sini kita membutuhkan kepekaan. Kepekaan terhadap apa? Kepekaan terhadap apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan kita pada saat terjepit seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah jadilah tenang. Ya, bagaimana supaya kita bisa peka? Jadilah tenang. Tenangkan diri kita. Sehebat apapun situasi yang menjepit kehidupan kita, mari kita belajar untuk menenangkan diri karena kita tahu persis penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Seperti tadi bagian yang pertama. Dan yang kedua adalah yang kita perlu pahami dengan baik, bagaimana kita bisa menjadi peka. Bangun terus keintiman dengan Roh Kudus supaya saudara mengenali suaranya, supaya saudara dapat mendengar suaranya, supaya saudara dapat memahami apa yang dia katakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia selalu menyatakan apa yang selaras dengan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, dalam situasi sulit karena pemberitaan Injil, jangan khawatir dan janganlah takut. Karena apa? Jadilah peka agar mengetahui kata-kata yang dikaruniakan Roh Kudus untuk diucapkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran firman ini boleh menjadikan kami kekuatan
kuat di dalam melakukan segala perkara untuk memuliakan Engkau. Bahkan apa yang Kau sampaikan hari ini meneguhkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami terus membangun keintiman dengan Roh Kudus, menenangkan hati ketika berada di dalam satu situasi yang sulit mungkin bagi kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami untuk kami boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.